Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak Ibu semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini Ibu lanjutkan tentang pancayatnya. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pengertian dan juga latar belakang kitab beriatnya. Kitab beriatnya itu karena dilatar belakangi oleh adanya trirena. Dari trirena itu maka muncullah pancayatnya. Pancayatnya itu adalah 5 korban suci yang kita laksanakan. Yang pertama ada dewayatnya, yang kedua ada resiyatnya, yang ketiga ada pitrayatnya, yang keempat ada manusayatnya, dan yang kelima ada butayatnya. Kita mulai dari yang pertama yaitu dewayatnya. Dewayatnya adalah korban suci yang kita laksanakan ya kepada para dewa, kepada Ida Sang Yang Widiwasa ya. Dewayatnya ini ya, contoh pelaksanaannya adalah ngodalin, membanten, sembahyang. Itu termasuk kepada pelaksanaan dewayatnya. Ya, Ibu sampaikan sedikit-sedikit saja ya, karena di kelas 10 sudah kalian juga belajar seperti ini. Nah, kalian Ibu mengingatkan saja ya. Yang kedua yaitu resiyatnya, berarti korban suci yang kita tujukan kepada para maharesi. Contoh pelaksanaannya itu ada medikse, belajar yang kedua itu adalah belajar ilmu pengetahuan suci. Kita lihat medikse. Kalau medikse itu berarti terkait pada peningkatan jenjang dari sebelum dia menjadi sulingge ya. Sebelum jadi sulingge diupacarai, itu yang namanya medikse, sehingga dia bisa berstatus sebagai sulingge. Kemudian selain kita melaksanakan itu sebagai wujud bakti kita kepada para maharesi, kita juga yang kedua yaitu bisa belajar ilmu pengetahuan suci. Belajar ilmu pengetahuan suci berarti kalian telah menghormati jasa para maharesi, karena para maharesi sudah menyusun Weda dan kita mempelajarinya, itu termasuk wujud bakti kita kepada para maharesi. Tidak hanya Weda, jadi belajar semua ilmu pengetahuan itu adalah contoh pelaksanaan resiyatnya. Kemudian yang ketiga adalah fitriyatnya. Fitriyatnya adalah pelaksanaan yatnya yang ditujukan kepada orang tua atau leluhur. Contoh pelaksanaannya itu ketika leluhur kita telah tiada, itu kita melaksanakan upacara ngaben. Sampai setelah ngaben itu ada acara ngeroras, kemudian sampai nuntun dan menjadi diwoyang. Dan yang kedua, kalau orang tua kita masih ada di dunia ini, hendaknya kita merawat orang tua kita sehingga berjalan itu fitriyatnya tersebut ya. Kemudian manusayatnya, yaitu pelaksanaan yatnya yang dilaksanakan kepada sesama manusia ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Contoh pelaksanaannya adalah segala jenis upacara dalam kandungan hingga upacara pernikahan. Nah, di sini yang termasuk manusayatnya kalau dari segi upacara itu adalah dari upacara dalam kandungan. Itu disebut dengan megedong-gedongan. Kemudian setelah lahir itu ada nanam ari-ari. Kemudian lanjut setelah itu ada upacara 12 hari. Setelah itu ada upacara 42 hari. Setelah 42 hari ada upacara 3 bulanan. Kemudian otonan. Setelah dia menginjak remaja, sudah mengalami menstruasi, itu ada upacara Raja Singa untuk anak remaja laki-laki dan Raja Suala untuk remaja perempuan. Setelah upacara itu ada juga upacara metatah. Kemudian setelah metatah dan
selanjutnya akan menempuh hidup grahasta, itu disebut dengan upacara pernikahan. Jadi manusianya itu dari dalam kandungan sampai upacara pernikahan. Kalau dia upacara ngaben bukan termasuk manusianya, melainkan dia ke pitrayadnya. Kemudian kita lanjut ke butayadnya. Butayadnya adalah bentuk pelaksanaan yadnya yang ditujukan kepada para butakala. Nah, contoh pelaksanaannya adalah yang pertama yaitu mesegah, yang kedua mecaru, yang ketiga menjaga lingkungan. Nah, mesegah ini sudah sering kita lakukan ya, 15 hari sekali itu mesegah. Kemudian yang kedua mecaru, ya ini sewaktu-waktu kita laksanakan ya. Kemudian yang ketiga, selain dengan mesegah dan mecaru, dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, dengan menjaga alam semesta, itu termasuk menjalankan butayadnya. Nah, anak-anak untuk pancayadnya, penjelasan dan juga contohnya seperti itu ya. Jadi kita akan belajar yadnya jika dilihat dari segi materi, kemudian waktu pelaksanaan, kualitasnya, dan kuantitasnya. Jadi yadnya ini harus diklasifikasikan anak-anak. Karena biar kita bisa memilah yang mana yang termasuk kualitasnya, yang mana yang termasuk kuantitasnya, yang mana yang dilihat dari waktu pelaksanaannya, yang mana dilihat dari bentuk materinya. Jadi semuanya itu harus diklasifikasikan agar kita mudah mengerti ya. Kalau yadnya dari segi materi, ya yang pertama ini yadnya yang dilihat dari segi materinya, berarti di sini ya, ada yang pertama itu widiyadnya, yang kedua druyayadnya, yang ketiga jenanayadnya, yang keempat tapayadnya. Artinya dari segi materi ini yang mana yang bisa kita lakukan atau dengan cara apa? Dengan cara apa kita melakukan yadnya? Itu dari segi materi ya. Dari segi materinya yang dilihat dari segi materi adalah yadnya ya, yang kita laksanakan dari segi mana yang kita bisa lakukannya. Kemudian yang pertama itu ada widiyadnya. Kalau widiyadnya itu berarti pelaksanaan yadnya dengan cara melakukan pancayadnya. Kemudian yang kedua yaitu druyayadnya. Berarti pelaksanaan yadnya yang dilaksanakan dengan jalan memberikan uang atau materi. Contohnya medana punya itu termasuk druyayadnya. Kemudian yang ketiga ada jenana yadnya, berarti yadnya yang kita laksanakan dengan memberikan ilmu pengetahuan. Contohnya seorang guru yang ada di sekolah itu melakukan yadnya dengan mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Itu adalah bentuk jenana yadnya, memberikan yadnya berupa ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu tapayadnya. Kalau tapayadnya berarti memberikan ilmu pengetahuan, melaksanakan yadnya ya dengan cara bertapa atau mengendalikan pikiran. Itu dari segi materinya. Kemudian kalau yadnya yang dilihat dari segi waktu pelaksanaannya itu ada nitya yadnya, naimitika yadnya, dan insidental. Kalau nitya yadnya itu pelaksanaannya setiap hari, contohnya mesaiban, terus ngebanten sehari-hari, trisandia, sembahyang, itu termasuk nitya yadnya. Kemudian yang kedua naimitika yadnya. Kalau naimitika yadnya pelaksanaannya sewaktu-waktu, ada yang berdasarkan perhitungan wuku, ada yang berdasarkan perhitungan sase ya, dan ada berdasarkan perhitungan pertemuan antara pancawara, triwara dan pancawara.
Contohnya, kalau kita berdasarkan buku, contohnya Galungan, Kuningan. Kalau berdasarkan sase, contohnya Nyepi, kemudian Purnama, Purnama Kapat, berarti di sase Kapat. Ya, itu pelaksanaan sewaktu-waktu, itu enggak setiap hari. Kemudian yang ketiga, itu berdasarkan pertemuan Triwara dan Pancawara. Contohnya, Hari Raya Ari Kajang Kliwon. Ya, itu termasuk ke Nai Mitike Yadnya. Kemudian yang ketiga itu insidental. Kalau insidental berarti waktu pelaksanaannya itu ya bersifat karena ada suatu peristiwa atau kejadian-kejadian tertentu. Contohnya, yadnya yang kita laksanakan secara insidental itu ada ngulapin orang jatuh. Kan kalau ngulapin orang jatuh kan kalau orangnya jatuh baru kita ngulapin. Jadi itu insiden, artinya atas kejadian-kejadian tertentu. Kemudian kalau yadnya dilihat dari kualitasnya, berarti kalau berbicara kita mengenai kualitas berarti tentang mutu yadnya yang kita lakukan. Apa baik, apa sedang, apa baik, apa buruk dan lain sebagainya. Itu berarti kualitas, berarti mutunya. Kalau menurut kualitasnya, yadnya yang kita laksanakan itu ada satwikayatnya, ada rajasikayatnya, dan ada tamasikayatnya. Satwikayatnya berarti yadnya yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa pamer kemewahan, ya, berdasarkan sastra, berdasarkan syarat-syarat yadnya yang benar, itu satwikayatnya. Kemudian yang kedua itu ada rajasikayatnya. Kalau rajasikayatnya berarti yadnya yang dilaksanakan atas mengharapkan hasil yang akan didapatkan, itu rajasikayatnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu tamasikayatnya, berarti yadnya yang dilaksanakan tanpa sastra, tanpa mengikuti petunjuk syarat-syarat yadnya yang benar, itu tamasikayatnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi kuantitasnya, yadnya itu ada 3, yaitu yang pertama niste, yang kedua madya, yang ketiga utama. Jadi kalau kita berbicara kuantitas, berarti berkait dengan jumlah yadnya yang kita laksanakan, apa kecil, apa besar, apa sedang, ya. Itu ada apa niste, madya, apa utama. Jadi kalau niste itu kecil, madya sedang, utama besar. Kalau kita mempunyai uang yang sedikit, kita ambil ke niste. Tetapi kita memakai niste ini, tingkatan niste, tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur penting dalam kita beryadnya. Contohnya, kalau kita mengambil niste tetapi dengan tulus ikhlas, ya, kemudian berdasarkan sastra, pasti yadnya kita akan diterima. Ya, poin dasarnya adalah ketika kita melaksanakan yadnya itu harus tulus ikhlas itu. Walaupun niste yang kita aturkan, tetapi dengan tulus ikhlas, kemudian dengan rasa keyakinan dan berpedoman pada sastra, itu tidak akan menjadi suatu permasalahan. Kemudian kalau yang kedua yang sedang. Yang sedang-sedang ya, yang menengah. Kemudian yang ketiga yaitu utama. Walaupun kalian mempunyai uang yang banyak, uang yang lebih, boleh kalian mengambil utama, tapi tidak boleh pamer, tidak boleh mengurangi makna, dan harus berpedoman pada sastra. Ya, jadi jalan manapun yang kalian tempuh, misalnya dengan niste, madya, utama, itu akan diterima oleh Ida Sang Hyang Widiwasa asalkan tetap dengan rasa tulus ikhlas dan tetap dengan 7 syarat yadnya yang benar. Apa saja 7 syarat yadnya yang benar? Kita akan pelajari syarat-syarat yadnya yang benar. Jadi yadnya kalian bisa dikatakan benar
ya. Apabila mengikuti beberapa syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, serada, yaitu melaksanakan niatnya dengan penuh keyakinan. Ya, berarti yakin, misalnya kalian ngejot, mau dewanya siapa yang kalian aturkan, untuk apa ngejot itu, ya. Jadi dengan penuh keyakinan kalian menghaturkannya. Kemudian lascarya, melaksanakan niatnya dengan penuh keikhlasan ya, walaupun sedang, kecil, besar niatnya yang dilakukan, tapi penuh dengan keikhlasan ya. Kemudian yang ketiga ada sastra, yaitu melaksanakan niatnya dengan berpedoman pada petunjuk sastra. Jadi di sini petunjuk sastra itu contohnya buku-buku tentang Banten, kemudian tentang misalnya kalau di desa itu pasti telutuk namanya. Telutuk itu adalah pedoman buku pedoman bebantenan desa adat. Di desa adat pasti ada di sana. Jadi itu sesuai dengan desa, kala, dan patra. Kemudian yang keempat, daksina, memberikan dengan penuh keikhlasan berupa materi atau uang kepada pemimpin upacara. Contohnya kalian memiliki upacara, melaksanakan upacara menggunakan pemimpin upacara atau menggunakan pendeta, itu kalian dengan penuh ikhlas memberikan materi atau uang, atau disebut dengan sesari, karena sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pemimpin upacara. Kemudian yang kelima, mantra, yaitu dalam melaksanakan niatnya hendaknya menggunakan mantra dan melantunkan nyanyian suci. Ini sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, karena ketika kalian melaksanakan piodalan ya, itu pasti mantra diucapkan oleh pemimpin upacara atau pendeta. Nah, kalau melantunkan nyanyian suci ini biasanya ada orang yang mengkidung, melantunkan gitu, itu menimbulkan rasa kusuk bagi pemedek pada saat pelaksanaan piodalan ya. Bayangkan tidak ada nyanyian suci atau kidung, bayangkan tidak ada mantra ya, maka kurang kusuk kita dalam melaksanakan yatnya. Kemudian anasewa, memberikan jamuan makan kepada tamu yang menghadiri upacara. Berarti kalau seperti ini, misalnya kalian mengadakan upacara manusia yatnya metata ya, kalau kalian mengundang tamu ya kalian harus memberi jamuan makan, itu ada anasewa. Kemudian nasmita, yaitu tidak pamer kemewahan ketika melaksanakan upacara ya, jadi tidak pamer kemewahan walaupun megah upacara kalian ya, tentunya kalau kita namanya berwiyatnya tidak boleh pamer kemewahan. Baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu tentang nilai-nilai yatnya dalam cerita Mahabharata ya. Jadi untuk materi tentang yatnya secara umum sudah cukup sekian ya, sampai di sini. Kita lanjutkan nanti minggu depan. Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.